tahu kok resiko orang pinjaman online itu cuma ada dua, cuma ditengin DC, terus dia malu, sama masuk surat OJK. Jangan ada resiko-resiko lain yang ketiganya sampai dia mengakhiri hidupnya. Kalian itu jangan jadi orang yang disukai DC. Mau tahu nggak kenapa ada orang yang disukai DC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya. Saya juga selalu mendoakan kalian, semoga kalian sedang terlilit hutang bisa keluar dari jeratan hutang-hutang kalian, baik yang di pinjaman online, pinjam sama keluarga, pinjam sama rentenir, ataupun lainnya yang puluhan bahkan miliaran, bahkan belasan juta lah gitu. Terserah kalian punya hutang berapa. Saya doakan semoga kalian cepat keluar dari masalah ini. Oke, saya akan bahas nih di pinjaman online ya. Kalian itu jangan jadi orang nasabah yang disukai DC. Mau tahu nggak kenapa ada orang yang disukai DC? Orang yang disukai DC berarti orang itu sering banget dapat ancaman dari DC pinjol ya, sering dapat ancaman, sering komunikasi. Nah, nasabah ini adalah nasabah yang merespon DC. Nah, ini akan jadi inceran. Saya berkali-kali di video-video sebelumnya saya menerangkan seperti ini. Karena banyak banget orang yang screenshot ke WA saya masuk gitu, bang ini gimana, saya balas gini-gini. Nggak perlu dibales, itu akan buang-buang waktu ya. Jadi begini, kalian itu jadi nasabah yang tidak disukai DC aja. Yang tidak disukai DC adalah nasabah yang tidak merespon. Nah, oleh karena itu mendingan jadi nasabah yang tidak disukai DC. Maksud tidak disukai DC itu nasabah yang diem-diem aja, yang kayak patung yang ditagih kalian diem ya. Ini berlaku semua pinjaman online, baik yang Shopee, Akulaku, Kredivo, HCI, Tunaiku, Kredito, Kredives dan sebagainya ya. Terus jangan jadi orang yang galbay, yang panik di WA seperti ini, gemetar tangannya ya. Memang buat kalian yang baru pemula gagal bayar, mentalnya kena karena akan diancam seperti ini gitu. Bahkan ada nih DC pinjol yang mengancam nasabahnya pengen dibunuh, segitunya loh ya. Padahal itu nggak boleh kan kayak gitu. Nah itulah, DC kan orang-orang kerja ya, yang punya target, yang bagaimana kalau dia ditekan dia dapat poin apa enggak. Jadi buat kalian juga santai aja gitu kan. Kalau kalian memuluskan kerjaan dia, ya kalian merespon gitu kan. Kadang yang jadi masalah, DC ini kadang kerjanya nggak beres ya. Tahu kan kasus yang kemarin, yang berapa minggu yang lalu lagi heboh nih ya, kasus yang dari wanita kemarin yang kerja di suatu minimarket, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Nah ini adalah bukti karena banyak orang yang mentalnya lemah, apalagi perempuan ya. Laki-laki mungkin bisa cuek, tapi perempuan kan kepikiran ya gitu kan. Nah ya, saya juga sekilas baca beritanya ya, korban ini kayaknya nggak hanya satu, banyak setiap tahunnya, setiap bulannya ada gitu orang yang terlilit masalah pinjaman online akhirnya memilih untuk jalan singkat ya. Nggak tahu kenapa gitu, kena kesalahan seperti apa gitu. Nah lebih baik, kalau saran saya mendingan jadi nasabah yang cuek, jadi orang yang gagal bayar yang cuek, tapi tidak cuek untuk diem aja. Cuek dalam arti diem aja bukan berarti dia diem tertutup sama diri sendiri, enggak. Cuek untuk DC-nya, tapi kalian terbuka sama orang-orang yang dekat kalian ya. Kalian terbuka sama orang-orang yang dikeliling sekalian, ke orang tua kalian, ke pasangan kalian, ke teman kalian, ke teman-teman kerja kalian gitu kan. Nah karena kenapa? Keterbukaan ini akan membuat kita lebih tenang ya. Kita terlatih untuk bicara gitu kan. Paham ya, saya paham hutang itu adalah aib ya. Hutang itu kan katanya jangan sampai orang tahu gitu. Orang taunya kita hutang, wah lu hutang lu gimana, lu pinjaman online lu gitu kan. Kita akan dianggap sinis, dianggap rendah gitu kan. Nah kalau sudah menghadapi hal seperti ini, resikonya kita sudah ditekan bertubi-tubi dari DC. Kita sebagai manusia sosial itu perlu yang namanya kita bercerita. Jangan jadi orang introvert. Kalau jadi orang introvert itu akan seperti ini. Jadi orang tuh yang akhirnya mengakhiri untuk bundir gitu ya. Orang introvert itu akhirnya ya dia nggak mau bicara lagi, dia pengen cara sendiri gitu kan. Berpikir kalau dia mengakhiri hidupnya
akhirnya masalah selesai? Kan enggak, malah utang dia akan dibawa mati, pertanggungjawaban malah lebih parah, dosanya malah berkali-kali lipat gitu kan. Tolong waras lah ya gitu kan. Nah, dalam inti video ini kalian tuh jangan jadi nasabah yang terus merespon. Kalau bisa nggak usah merespon ya gitu kan. Saya bicara masalah mental ya, bicara hutang yaitu sebenarnya suatu kewajiban. Saya tidak menyuruh untuk kalian untuk melos gitu, untuk mengemplang pinjol terus nggak bayar sama sekali. Kalian harus bayar pinjaman online kalian, tapi suatu saat nanti, bukan sekarang kalau kalian ada uang ya. Nah, saya bicara bagaimana mental kalian itu harus kuat. Kalau menerima chattingan atau teleponan dari DC Pinjol, mendingan gak usah direspon. Karena kenapa alasannya? DC Pinjol tidak suka sama orang seperti ini ya. DC Pinjol akan ngebuang data-data kalian, data-data orang yang tidak merespon. Dia akan mencari data baru yang merespon. Saat dia merespon, orang-orang ini akan jadi incaran, akan ditekan mentalnya, akan ditelepon, dibertubi-tubi sampai ujung-ujungnya orang ini untuk nekat untuk mengakhiri hidupnya. Nah, yang tanggung jawab siapa? DC Pinjolnya kan, secara tidak langsung udah bikin orang lewat. Coba kalian para DC, apa ya, dekolektor apapun gitu kan, berpikir apa kayak hati nurani. Kalau nagih sesuai SOP, nagih juga itu uang bukan uang kalian kan, uang dari perusahaan. Kalian juga kejar target. Pakai bahasa yang sopan ya. Tahu kok resiko orang pinjaman online itu cuma ada dua, cuma ditanggung DC, terus dia malu, sama masuk surat OJK. Jangan ada risiko-risiko lain yang ketiganya sampai dia mengakhiri hidupnya. Ini nggak perlu seperti ini. Makanya saya menghimbau buat kalian yang gagal bayar, jadilah nasabah yang cuek. Nasabah ini tidak disukai sama DC pinjol, tapi DC pinjol menyukai orang-orang nasabah gagal bayar yang merespon. Ya, buat kalian ada chatting masuk nggak usah dibaca, ada telepon masuk gak kenal, blokir aja, pakai aplikasi Truecaller silahkan ya gitu kan. Nah, saya berdoa ya tidak ada lagi korban-korban lagi ya. Permasalahan kemarin banyak dah gitu kan, dan kemarin itu kan itu jadi kasus yang terakhir. Saya pribadi saya mengucapkan turut berduka cita ya gitu kan. Ya, semua masalah juga sebenarnya kan ada jalannya. Buat kalian yang masih terlilit, kalian masih bisa bangkit lah gitu kan. Kalian berdoa aja sama Tuhan kalian sebagai muslim yang berdoa pada Allah gitu kan, dengan masalah ini ya. Mungkin ada hikmah di balik ini. Jangan pernah merasa sendirian kalau kalian gagal bayar. Coba bercerita sama orang-orang terdekat kalian, mungkin bisa dibantu, mungkin bisa dikuatkan secara mentalnya gitu kan. Tidak perlu harus diam sendiri ya, masalah dibuat sendiri, enggak. Mungkin dengan cara kalian berkomentar di video ini, akhirnya juga kalian bisa terbantu lah gitu kan mentalnya gitu. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.